Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Podcast Malam Kliwon. Kenapa kita agak lama nih uploadnya nih, guys? Jadi ada cerita yang lumayan unik. Kayaknya satu video itu nggak boleh tayang sih. Agak unik menurut gua. Kita udah take sebenarnya. Udah take bener. Udah take, cuman kita terlalu fun. Durasinya juga udah panjang, 23 menit. 23 menit. Sebenarnya ceritanya horor banget. Cuman kayaknya kedekatan emosional kita dengan si makhluk atau gaib, ya pokoknya deket banget lah gitu. Atau si orang pintarnya itu ngerasa, ya kan? Akhirnya videonya korup. Sebenarnya filenya ada. 7,5 giga besarnya. Tapi nggak bisa di play. Nah itu dia. Udah dicoba ganti format, ngikutin beberapa tutorial di YouTube, di internet, tapi masih nggak bisa di play videonya. Ini kita ambil kesimpulan, kayaknya sih emang nggak boleh tayang. Iya, akhirnya kita pasrahkan sajalah. Betul. Kita tag ulang. Dan di malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kita datangkan langsung dari Jawa Timur. Kita sambut bareng-bareng. Iya. Chef Puji, silakan. Chef Puji nggak bawa istrinya, tuh kan? Gimana, Mas Alit? Selamat pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore atau malam? Aduh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Musiknya kedengarannya di sini. Iya dong. Iya. Selamat datang untuk Dito. Halo. Nah, Dito ini adalah adiknya Mas Bimo. Iya. Mungkin di channelnya Bimo sempat lihat ya. Gimana ngebahas tentang dunia voice talent. Dito juga seorang VO artis. Betul. Suaranya di iklan Koko Crunch. Itu lagi. Ya itu doang yang bisa dibanggain. Iya. Enggak, sebenarnya ada teh botol sosro. Nah, terus apa lagi tuh? Zenius kemarin terakhir. Oh, Zenius. Gua yang nyanyi. Iya, pakai Zenius. Gitu. Itu suara lu. Dia yang ngisi. Gue VO-nya. Udah teh botol sosro, Zenius, dan itu adalah contoh-contoh dari iklan teman-teman yang bisa placement di Podcast Malam Kliwon. Gitu. Ini ya. Jangan sampai mineral ada nih kayak Om Deddy. Sama Muk Tokopedia. Kita nanti iklannya akan ada logo Kumon. Pernah lihat logo Kumon? Ini udah nih bulat tuh. Aduh. Tapi ini kalau nanti saya tuh bingung sama peraturan KPI. Waduh. Podcast kita kan deket-deketan. Waduh. Kita kan serumah ya kebetulan ya. Ini rumah serumah ini. Masalahnya. Yang pasti komen masker dan itunya belum tahu nih. Kasih paham, jangan sok keras. Aloknya mana? Gitu. Bang, give alok bang. Gitu. Caangop. Oke. Kita udah kedatangan Dito. Ini kotak gede ya aslinya ya. Gede Jo. Di video kecil loh. Gedean itu daripada nyali lu. Wow. Gila. Kita sudah kedatangan Dito nih. Dito tuh katanya punya cerita mistis yang cukup unik sebenarnya. Betul. Ada keywordnya tuh bersambung. Ada beberapa cerita katanya. Tapi yang pertama mungkin bisa dijelaskan dulu gimana hubungan sehari-hari dengan Skala dan juga Ayudita. Ini Dito percussion ya ternyata ya. Tapi mengalami kebotakan dini. Iya.
Ayo. Tapi dulu waktu kecil jadi ager ya. Pokemon. Oh iya, Kok warna waktu pink. kecil sih? Warna pink. Iya. Oke dah. Ayo Dito, gimana Tok? Dari mana mulainya ya? Karena timelinenya agak bingung sebenarnya. Dari kuliah sih sebenarnya tuh gue dari kecil sampai SMA antara iya enggak kalau ngalamin hal mistis. Waktu SMA sih sebenarnya pernah kayak ada yang apa namanya jin cloning ya. Oke, Oh iya, ini setan kembar. menyerupai Iya, gitu ya. kayak gitu pernah lah. Cuma kayak bener nggak sih nggak tahu gitu. Cuma kalau yang pas SMA ini cukup pas kuliah cukup real. Mm-mm. Gua kuliah di daerah Gading Serpong. Terus ngekos. Oh, yang mahal itu ya? Hitungannya enggak sih kosan gue. Enggak. Penting kayaknya deh mahal enggak. Kuliahan lu, kampus lu. Ada yang lebih mahal Oh, lagi. iya. Ada Pasti Karawaci. Prasetya Mulia Nah, itu atau juga. enggak UPH. Lo kan UMN kan? Iya. Wah, enggak disebut. Oke, lanjut. Sebut Lu aja kuliah di UMN. UMN, Di ngekos UMN, terus. ngekos, jaraknya dekat. Kosan sama apa namanya kampusnya jalan kaki juga bisa. Nah bentuk kosannya itu gedung baru sebenarnya, dia bentuknya ruko di depan klaster. Jadi gue nggak kepikiran sama sekali lah sama hal-hal mistis gitu. Udah masuk situ di tahun 2000, gue lupa 2000 berapa. Intinya itu ruko baru, kamar gue juga baru, dan gue sama teman-teman di situ bertanya-tanya gitu awalnya. Ini serem gak ya daerah sini, dulu bekas apa ya di sini ya? Soalnya ada dari senior sempat ngalamin di kosan lain gitu. Oke. Terus enggak kayaknya nggak ada apa-apa, lagian tempat baru juga. Nah terus kebetulan yang apaan sih? Enggak apa-apa. Udah lo cerita aja. Nah kebetulan yang punya kos-kosan itu dia agamanya Katolik. Jadi rukonya itu diberkatin. Rukonya kan ada, gua tuh ngekos di lantai 2 sama 3. Kosannya ada 2 sama 3, di bawahnya tuh dibikin Indomaret. Kayaknya dia juga yang punya. Jadi setelah Indomaretnya selesai, which is udah 1 semesteran gitu kita di sana, baru diberkatin. Oh, dari awal tuh belum. Belum Oh, ada. oke. Di situ kita masih tenang-tenang aja, biasa aja. Nah, terus begitu habis diberkatin, ditaruh salib lah ya di beberapa dinding gitu. Baru mulai berasa tuh. Nggak cuma gue juga, teman-teman gue juga ngalamin gitu kan. Ada yang teman gue ada yang minusnya udah parah. Dia habis mandi terus ngeliat di dapur kayak ada yang jongkok gitu di deket tabung gas. Terus pas dia pakai kacamata nggak ada, dilepas ada kayak gitu. Iya. Terus ada juga yang kamarnya paling pojok, itu kan tempat baju bersih. Jadi kebetulan servisnya tuh juga dicuciin bajunya. Pembantunya naruh di sebelah kamar itu. Tapi kalau malam suka kayak digedor-gedor gitu, apa namanya dindingnya gitu. Nah kalau gue sendiri macam-macam. Pertama itu gue ngalamin, jadi gue tidur. Terus tipikal kamar itu yang atasnya ventilasinya kaca semua, yang bisa dibuka gini doang tuh. Nah terus kalau menjelang subuh biasanya pembantu kosannya itu suka masak memang. Nah tapi di satu malam itu gue kebangun, gue ngelihat jam belum subuh, hampir jam 3. Nah awalnya gue kebelet kencing tapi kayak anjir masih ngantuk banget gitu kan. Terus tiba-tiba jadi kamar gue gelap, di koridornya lampunya nyala, berarti kan kelihatan jelas banget tuh. Gue berasa dari koridor itu, gue tuh kamar keempat, udah berasa ada orang yang jalan. Tapi kok kayak berat banget nih, dar gitu. Sebelah kamar gue kebetulan orangnya gemuk. Ini mabok kali ya nih teman gue ya. Tapi gue males ngecek, bodo amat kalau dia mabok, ntar malah keluar ngobrol ribet. Jalan pelan, pas lewat kamar gua, di ventilasi kelihatan dari kuping ke atas. Biasa aja ya, cuma rada gelap doang kan dari kuping ke atas. Oh iya nih kayaknya dia nih. Ventilasinya setinggi apa ya? Itu dia yang gue belum ngeh. Jadi pas lagi tiduran kan ya udah ya setengah ngantuk gitu. Pintu ukuran normal, ventilasi di atasnya. Ya ukuran normal pintu berarti. Iya berarti nggak tahu tuh tingginya, mungkin 2, berapa meter lah. Hampir 2,5 meter kali. Gue nggak bisa jelasin bentuknya gimana karena yang gue tangkep memang cuma gelap, ya kupingnya kelihatan, rambutnya kelihatan, tapi emang agak apa ya, kusut aja gitu. Nah gue nggak tahu lah itu apa. Terus jadi gue keluar, habis kencing gue baru ngeh,
waduh tinggi banget ya ini pintu ya. Udah, gue akhirnya tidur tuh. Di situ gue baru ketemu teman-teman gue besoknya. Lo ngerasa nggak sih abis diberkatin? Kok gue ketemu kayak ginian ya? Iya, gue juga. Malah ada yang lagi nugas nih malam-malam. Itu juga kejadiannya bareng gue. Setelah kejadian itu mau subuh lagi ngegambar, tiba-tiba teman gue si Benny itu denger ada yang nangis. Tok, denger nggak? Waduh, enggak lagi. Apaan? Yaudah deh kerja lagi gitu. Terus tiba-tiba dia denger lagi dari deket, lama-lama ngejauh. Terus dia kan, dan katanya kan gitu ya, kalau suara tante kalau misalnya ngejauh kan berarti makin dekat kan. Waduh, nih makin berasa lagi. Ya udah deh, cabut gitu. Nah itu yang di kosan. Semuanya udah ngerasa. Tapi yang ngelihat bentuknya itu cuma gue sama teman gue yang ada anak kecil itu. Kalau gue yang si gede itu. Kemudian masih dalam timeline yang berdekatan, gue di kuliah kan ada komunitas teater. Nah di situ suatu kali pentas di GKJ. Oke. Nah jadi pentas itu bakal ada 2 kali. Kalau misalnya berangkat dari kampus kan teman-teman otomatis berangkat dari kampus tuh. Jauh kan, GKJ kan di Jakarta Pusat. Jadi gue memutuskan berangkat dari rumah aja, dari Matraman, lebih dekat. Ya udah ketemu di sana ya, janjian tuh pokoknya jam 8-an lah, udah nyampe 8 pagi. Gue nyampe on time. Gue masuk. Jadi di GKJ itu ada ruangan backstage-nya yang banyak poster. Itu ruang kumpul di tengah gitu. Gue belum ke ruang makeup, belum kemanapun. Gue duduk di situ, bengong, bener-bener nggak mikir apa-apa. Terus baru ngeh, kok sepi banget ya. Terus gue langsung berdiri, keluar kata-kata kasar. Walaupun memang sebelumnya udah diingetin GKJ jangan ngeluarin kata-kata kasar sama sekali gitu. Anjing sepi banget ngomong kayak gitu. Baru bangun tiba-tiba gue langsung nunduk gini. Sini berat banget, kayak ketindian gitu loh. Kayak salah bantal lah. Rasanya bener-bener kayak salah bantal gitu. Aduh sakit banget ya. Ya udah deh, gue belum mikir apa-apa. Ke belakang ternyata ada kantin, udah ada beberapa orang di situ teman-teman gue. Ngobrol, nggak nyampe setengah jam, ada yang notice. Toh lu udah makan belum sih? Udah, gue di rumah udah sarapan. Nih makan mie rebus kek apa kek? Lu kok pucet banget? Katanya gitu. Ah masa sih, kan belum di make up juga emang muka gue kayak gini gitu. Enggak, beda banget. Temen gue ada yang bisa akupuntur, mau nggak lu gue akupuntur gitu. Anjir keren juga. Iya. Terus ya gue nggak mau, gara-gara suhu. dia baru belajar ternyata kan. Bahaya bro. Makanya Salah tusuk. Kayak vampir Mencelat lo. lu. Iya. Itu. Ngekunci. Surupan gembok. Terus udah deh, gue nggak berani gitu kan. Cuma kita pentasnya itu setelah maghrib, seinget gue setelah maghrib ya. Apa sebelum ya? Oh sebelum, karena ada beberapa babak dipecah pas maghribnya tuh ada. Tapi dari pagi, siang sampai sore itu makin gak enak banget gitu. Akhirnya gue bilang ke pelatih gue, Kak, gue sakit banget deh nih, kayaknya gak kuat banget nih. Gimana ya, ada yang bisa mijet gak seenggaknya buat ngentengin lah gitu kan. Gak mungkin juga gue hari H langsung bail out gitu kan. Aduh siapa ya, ya udah coba ke Pak ini gitu. Dan kayaknya emang pelatih gue udah paham nih, yang kayak gini-gini biasanya ketimpaan nih gitu. Pelatih silat kan? Bukan. Lumba-lumba. Polo air. Di GKJ. Gini. Iya. Terus ya udah. Nah, gue diarahkan ke koridor kanan panggung. Jadi lo kalau ke GKJ itu dari tengah, itu kan biasanya lobby. Ke tengah itu langsung venue-nya. Kiri sama kanan tuh yang biasanya tempat kosong itu kan. Wing. Kiri itu bazar biasanya. Kanan selalu kosong. Dari beberapa kali teater gue main di situ selalu kosong. Dan emang ada gong dan beberapa alat musik yang katanya pernah ngalamin juga ada kejadian aneh di situ. Cuma gue disuruh ke sana, terus aduh ngeri banget gue ke sana ngapain gitu kan. Ternyata ketemu Pak, lupa gue namanya Pak siapa, dan ternyata Bro 67 tahun Persiapan luar biasa. Terus Nah di situ ternyata udah ada 3 orang yang standby. Jadi selain Pak sebutlah Abdul gitu. Selain Pak Abdul ini ada salah satunya di situ. Oke. Bertiga. Gue cuma
pas abis kesana langsung, wah kenapa ini mas, langsung diginin pas banget di sini. Ada pak sakit. Oh alah di sini. Yaudah mau sama yang mana gitu. Jadi ternyata mereka bertiga itu emang kuncen. Oh, Emang buat ngejagain lah gitu. Kalau emang ada apa-apa. Iya. Oke, terus Pak yang mana aja deh pak, yang penting bisa entengan. Soalnya bentar lagi udah make up ganti kostum gitu. Ya udah. Akhirnya gue milih sama salah satu itu ya sama si Pak Abdul itu ya, karena kan yang disebut dia kan. Udah dipijetin segala macem. Anehnya mijetnya itu tuh bukan yang dipencet kenceng gini loh, kayak digini-giniin doang. Oh di titik-titikin gini iya. ya, dipegang gitu doang. Sakitnya minta ampun tapi cuma di titik lain gak ada yang sakit. Iya. Sampai akhirnya ya kayak dilepasin gitulah, dilepasin terus krok ya udah bisa entengan. Dah nggak apa-apa, main sana. Main tuh. Kebetulan naskah yang dimainin tuh adalah judulnya Kebun Ceri. Itu naskah Rusia kalau nggak salah. Film Hollywood juga pernah ada yang bikin kok gitu. Gua jadi Ceri pohon. Gue jadi om-om yang kenapa ceri? Om-om senang. Emang om-om ceri senang? apaan begini? Makanya Ceri bel. Ceri bel gini. Oh iya benar. Oke, terus jadi om-om senang yang emang om tajir gitu. Oke. Yang emang kan polemiknya di kebun cerinya gitu. Anwar Fuadi lah. Waduh. Gambaran itu. Di make upinnya ya bener-bener yang bewok segala macem gitulah. Nah terus abis itu hari pertama sukses, permainan sukses, cenderung juga ya pada seru lah penontonnya. Karena kejadian itu, gue memilih untuk yaudah deh, gue balik sama anak-anak teater, balik ke Serpong. Terus gue nginep di kosan bareng lah gitu. Terus begitu balik ke situ, gue punya kenalan, ada satu teman juga yang main juga di situ, dia punya kemampuan bisa ngeliat. Hal-hal kayak gitu kan. Terus gue nanya, gue sebenarnya kenapa ya? Ada nggak sih sebenarnya kayak gitu-gitu? Hah? Iya nih, udah lo pokoknya pulang mandi air hangat dari atas sampai bawah terus doa katanya gitu. Gue ikutin tuh, pulang mandi air hangat segala macem, tiduran. Kebetulan gue tidur ngadepnya ke cermin. Iya. Di situ memang badan gue rada berat, tapi abis mau tiduran doa lagi kayak ada putih gitu yang keluar. Set gitu kan. Masih nggak percaya, asumsi aja kan, gue ngeliat di situ ada yang pengaruh ruangannya gitu tuh. Kayaknya itu tuh gue pantengin lah. Aduh ini berapa lama ya settingannya ya? Kan ada yang 15 menit segala macam, nggak apa-apa gue pantengin dulu. Ternyata begitu keluar tuh dia udah nggak ada isinya, jadi cuma bunyi sisaan gitu doang. Oh iya, parfumnya habis. Iya lah, tuh putih dari mana? Ya udah deh tidur aja gitu kan. Udah tidur, masuk ke hari kedua. Hari kedua itu gue berangkat, kebetulan bangunnya rada telat, tapi bangun-bangun udah berat lagi. Tiba-tiba berat lagi. Gue berat lagi, abis itu gue ikut ke salah satu mobil teman gue, disediain tempatnya di belakang. Di situ udah tinggal nunggu gue dan beberapa teman, 2 teman lagi yang duduk di belakang gitu kan. Emang sempit tuh. Jadi begitu datang, ada satu anak junior gue yang manggil, halo kak ini, pas gue masuk gitar, halo kak Dito gitu. Apa nih? Ada Males rasa ragu banget gitu nih. ya. Iya. Ini cerita masih panjang gak nih? Lumayan. Oh lumayan. Kalau lumayan berarti di episode selanjutnya. Karena kita mau tahu dulu nih, karena gue udah dapat bayangan. Gue belum. Tadi gue dapat bayangan gue. Apaan? Yang jalan di etalase yang deng Franco. Dia bawa ini gak bawa sekek gitu tuh. Ternyata yang jalan itu gue tahu siapa. Siapa? Jan Koller. Siap-siap mau nyundul tuh. Nanti ya, Gede. lanjut dulu. Iya.